Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang paling penting yang dalam sejarah adalah pembedahan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, kemudian dicuci dengan Zam-Zam 3 kali. Kenapa mesti hatinya yang dibedah? Kenapa bukan ginjalnya? Kenapa bukan ususnya, yang tempat di mana kotoran, di mana makanan itu singgah? Kenapa mesti hati? Dan kemudian pada saat pembedahan itu, kenapa sebelum diberangkatkan atau di Isra Mi'rajkan? Kenapa bukan setelah di Isra Mi'rajkan? Dan kenapa juga pada saat dalam perjalanan baru dibedah? Karena ternyata kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati adalah hal yang paling penting dalam kehidupan. Yang biasa kita dengar hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah, dalam tubuhmu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah semuanya. Kalau daging itu buruk, buruk semuanya. Segumpal daging itu adalah hati. Maka hati adalah metabolisme bagi iman dan takwa. Makanya ketika Nabi dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci Zam-Zam 3 kali, maka diisilah dengan iman dan kemudian hikmah. Lalu bagaimana cara menjaga hati supaya tetap mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala? Maka jauhi dari penyakit riya, ujub, takabbur, sombong dan hasad. Ada yang tahu riya? Bu, tahu tidak Syria? Syria, Ria. Hah? Oh, mamanya siapa? Mohon maaf kalau nama tidak sesuai. Ria itu penyakit hati, beramal hanya untuk dilihat. Maka ulama mengatakan riyah bagian daripada musyrik kecil, karena tujuannya bukan untuk Allah, untuk dipuji. Kan untuk dipuji. Ustaz, saya tidak pernah riyah, cuman ku posting di Facebook. Alhamdulillah sudah juz 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah tahajud. Bukan riyah. Tapi kalau tidak di-like, tidak disuka, ada perasaan tidak nyaman, hati-hati. Ujub, yang mana ujub? Beda tipis dengan riya. Kalau ujub, merasa bangga dengan dirinya, dengan ibadahnya, dengan apa yang dia miliki. Saya mentom ini paling hebat. Apa dongkap? Ini dalam hati dia bicara. Ini belum dikeluarkan. Auzubillah. Ujub. Terus apa? Takabur. Takabur, lebih merasa lebih daripada orang lain. Merasa lebih kaya. Ingat, ada salah satu yang sangat dibenci oleh Allah, yang bahkan terusir dari surga karena sifat yang dimiliki adalah sifat yang Allah punya, yakni sombong, takabur. Siapa itu? Iblis. Maka diabadikan dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud di hadapan Adam, serentak mereka sujud kecuali iblis. Kenapa iblis tidak sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Merasa lebih, apa bahasanya? Ana khairum minhu. Karena kesombongannya iblis, takaburnya iblis, dia lupa siapa yang perintahkan. Seakan-akan Allah mengatakan, iblis, kau Tuhan apa saya? Bukan persoalan kau lebih hebat daripada Adam, lalu siapa yang perintahkan engkau? Padahal iblis sebelum dilaknat oleh Allah 6.000 tahun ibadahnya, semua tempat di dunia iblis sudah nasinggahi untuk ibadah.
Kita ini baru beberapa masjid kita singgahi, itu pembuang air kecil jadi baru lewat paparu-paru masih. Untung kalau nasiram itu Bu, kalau ke daerah sehingga di masjid buang air kecil kasih masuk di celengannya. Tuh. Tapi itu pun jangan uang abu-abu, sekali-sekali ya. Ya minimal yang hijau atau yang biru, atau sekali-sekali yang merah. Kan sekali-sekali kita lewat ini. Jadi jangan. Iblis baru satu kali mengatakan takabur di hadapan Allah, lalu kita bagaimana? Merasa lebih daripada orang lain, merasa lebih kaya daripada orang lain, merasa lebih soleh daripada orang lain, merasa ilmunya lebih hebat daripada orang lain, merasa ibadahnya, merasa cantiknya lebih daripada orang lain, merasa gagahnya lebih daripada orang lain. Itu takabur. Maka Abu Dzar, apa kata beliau kepada ya Rasulullah, saya begitu senang dengan keindahan. Saya ingin sepasang sendal yang saya pakai indah. Saya ingin baju yang saya pakai indah. Saya semua pakaian yang saya mau pakai indah. Apakah itu takabur, sombong ya Rasul? Bagaimana dengan perasaan hatimu ketika engkau pakai pakaian tersebut? Apa kata beliau? Saya memiliki hati taat dalam kebenaran. Jadi intinya adalah bahwa sekalipun kita pakai fasilitas yang mewah itu, kalau perasaan hati kita tidak merasa lebih daripada orang lain, maka itu belum dikatakan takabur. Kan ada orang baru lihat, sombongnya nih ibu nak pakai emasnya sampai siku, kodong tidak sombong ini baru sebagian ku pakai. Di rumahku masih banyak. Siapa tahu dia menjual maski, nak promosi. Ada orang posting di Facebooknya tas-tas branded, kita bilang nak pasang lagi tas mahalnya. Sombongnya mama. Sebenarnya dia yang sombong atau kita yang sakit hati? Siapa tahu memang kelebihan dari hartanya. Ya Allahu Akbar ya Karim. Ini jadi takabur. Kemudian yang keempat, penyakit hati yang membuat terhambat kita mi'raj di hadapan Allah, apa? Hasad. Hasad itu dalam risalah Khaysiriyah, dan dalam risalah Khaysiriyah ini buku dalam risalah Khaysiriyah, hasad itu disebut dengan tidak beriman kepada Allah. Kenapa para ulama sufi mengatakan tidak beriman kepada Allah? Karena hasad tidak menerima ketentuan yang Allah berikan. Selalu tidak senang melihat orang lain senang. Kalau sudah tidak senang melihat orang lain senang, nah carikan cara orang supaya celaka. Nauzubillah, thumma nauzubillah. Salatmu bagus, oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi dari Sidratil Muntaha, salat 5 kali sehari semalam engkau jalankan, tapi ada penyakit hatimu dari 4 sifat ini, maka semuanya habis. Bahkan hasad bisa menghabiskan segala amal. Yuk kita sama-sama mi'rajkan hati menuju Allah, jauhkan dari hal-hal yang buruk, dengki, takabur, sombong, riya. Begitu. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.